Walid bin Mughirah, ya, nama Walid bin Mughirah. Di antaranya anak dia ini ada yang menjadi seorang sahabat yang agung, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Walid bin Mughirah ini tokoh dari Bani Makhzum, ya, orang musyrik dan matinya dalam keadaan musyrik. Tokoh dari Bani Makhzum, salah satu tokoh dari orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, Walid bin Mughirah saat itu usianya 82 tahun. Ya, orang yang sangat kaya, diberi kekayaan harta yang melimpah. Tanahnya dari Mekah terus meluas sampai ke Taif, kebun-kebunnya. Anaknya juga banyak, ada riwayat mengatakan 17 anak, ada yang mengatakan 10 anak, ya. Ada 3 anaknya yang akhirnya masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid, Hisham bin Walid, dan Walid bin Walid radhiyallahu anhum. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, mendapatkan wahyu, orang-orang musyrikin Mekah menolak. Mengapa yang dijadikan Rasul kok Muhammad? Seharusnya Walid bin Mughirah, gitu ya. Sebagaimana terdapat dalam surat Az-Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar, orang kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Yaitu yang di Mekah ini, maksudnya yang disebut orang yang besar, orang yang agung, yang kaya, yang berpengaruh di Mekah adalah Walid bin Mughirah. Gitu, ya. Walid bin Mughirah sangat hasad, kemudian juga sombong dan menolak untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan memusuhi. Walid bin Mughirah sebelum ini ditokohkan, dihormati, dimuliakan. Maka dia sangat sekali mencintai kehormatan tersebut, dan dia merasa kalau dakwah Nabi Muhammad SAW semakin besar, maka tentu pamor dia, nama baik dia, nama besar dia pun akan runtuh. Na'udzubillah min dzalik, ya. Berpikirnya masalah keduniaan di sini. Walaupun secara ilmu dia orang yang sangat berilmu, ya, pandai bahasa Arabnya luar biasa, gitu ya. Dan dia sebenarnya tahu di hati nuraninya mana yang benar dan mana yang salah, tapi dia menyombongkan diri sehingga tertutup pintu hidayah, ya. Ini kita lihat tadi, ya, seorang musyrik, tokoh musyrik, tapi di antara anaknya ada yang menjadi tokoh muslim yang luar biasa, gitu ya. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan apabila Allah menyesatkan seseorang, tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Orang yang sesat, dia memilih dirinya jalan hidup sesat, maka Allah sesatkan dia. Adapun orang yang ikhlas, orang yang menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, maka Allah permudah bagi dia jalan kebenaran. Allah beri hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.